Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahap yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan penelitian dalam bidang filologi. Kalau di awal materi sebelumnya akan menjelaskan mengenai pengertian dari filologi itu sendiri, kemudian manfaat filologi, kenapa filologi penting dipelajari, kemudian ilmu-ilmu yang terkait dengan filologi. Kalau tahap ini adalah rangkaian tahap seumpama Anda ingin penelitian di bidang filologi itu sendiri. Untuk tahap yang pertama, sebelum Anda jauh melakukan suatu terjemahan, alangkah lebih baik melakukan suatu inventarisasi naskah. Tahap inventarisasi naskah ini sebenarnya berfungsi untuk melacak keberadaan naskah di beberapa museum atau katalog, atau bisa jadi koleksi pribadi di perkampungan itu. Katalog ini di Indonesia sangat banyak ya. Katalog Induk Naskah Nusantara itu ada beberapa jilid, terus ada katalog naskah Pakualam, ada katalog naskah Daya Tanah AB dan lain-lain. Itu jumlahnya sangat banyak. Anda bisa cek di situ. Jadi fungsinya inventarisasi adalah melacak keberadaan varian-varian naskah. Seumpama kita menemukan naskah hikayat Nabi Bercukur ya, ternyata naskah itu memiliki banyak varian di beberapa daerah, banyak ditemukan. Nah, tugas Anda adalah mengumpulkan dari varian-varian itu, kemudian dicari naskah yang dianggap lengkap dan dianggap tua gitu. Itu tugas para filolog. Terus tahapan yang kedua adalah ada deskripsi atau identifikasi naskah. Dalam tahap identifikasi ada beberapa hal penting yang harus diketahui ya. Kalau tahap identifikasi ini saya menyimpulkan, saya meresum dari hasil apa yang sudah dipaparkan oleh Herman Sumantri dalam buku identifikasi naskah. Apa sih tahapan-tahapan dalam deskripsi suatu naskah itu atau identifikasi suatu naskah itu? Langkah yang pertama adalah mengenai judul naskah. Anda harus menjelaskan mengenai naskah itu judulnya apa sih. Judul itu bisa diketahui di awal suatu teks itu atau akhir suatu teks tersebut. Kadang di awal dan akhir itu tidak ditemukan judulnya apa sih itu. Ya bisa Anda mengambil judul keseluruhan teks itu menceritakan mengenai apa gitu loh. Kemudian Anda bisa menarik kesimpulan, membuat judul sendiri tentang naskah tersebut. Terus seumpama naskah tersebut dari suatu museum atau Anda menemukan dalam suatu katalog, berarti Anda harus mencantumkan nomor berapa naskah tersebut. Ini pengecualian untuk naskah koleksi pribadi ya. Terus yang selanjutnya tahap identifikasi adalah tempat penyimpanan naskah. Tempat penyimpanan naskah itu menyangkut banyak hal yang perlu dipertanyakan. Naskah itu disimpan oleh siapa, di tempat yang semacam apa, bisa jadi di almari, kemudian dibungkus kain atau semacam apa. Yang perlu Anda tanyakan juga, naskah itu didapat dari mana dulunya, dengan bagaimana cara memperoleh naskah tersebut. Terus ya banyaklah fungsi naskah itu, fungsinya untuk apa dulu. Ada banyak hal yang harus Anda tanyakan mengenai identifikasi yang dalam kelompok umum ini. Terus langkah yang selanjutnya adalah di bagian naskah. Di bagian naskah ini Anda harus mengidentifikasi kondisi naskah tersebut. Kondisi naskah ini utuh atau enggak gitu. Utuh artinya masih ada sampulnya atau sampulnya hilang atau bagian lembaran awal itu hilang. Itu Anda harus menjelaskan secara detail ini. Kemudian warna tinta, di situ naskah tersebut memakai warna tinta apa, naskah tersebut ada berapa warna. Biasanya kan kita sering menemukan warna hitam dan warna merah dalam suatu manuskrip tersebut. Terus mengenai ukuran naskah. Ukuran naskah ini menyangkut dua hal ya. Ukuran lembaran naskah. Ukuran lembaran naskah itu panjang lebarnya berapa.
ukuran lembar naskah itu lembar secara keseluruhan gitu loh. Terus yang kedua adalah ukuran ruang tulis. Ukuran ruang tulis itu ada ruang tulis ya, ruang tulis tulisan itu lebarnya berapa dan panjangnya berapa gitu. Atau lebih mudahnya bias kanan dan bias kirinya berapa, itu maksudnya semacam itu. Terus tebal naskah, dalam tebal naskah ini Anda bisa memakai tebal 3 cm, 4 cm, atau Anda bisa memakai jumlah halaman, di situ ada berapa lembar gitu. Itu harus Anda jelaskan, ada berapa lembar dan berapa halaman. Itu intinya semacam itu. Terus di situ Anda juga jelaskan, ternyata Anda menemukan suatu naskah di halaman 30 seumpama gitu, ada lembaran naskah yang kosong, ada ruang teks yang kosong. Berarti Anda harus menjelaskan, mendeskripsikan di halaman tersebut naskahnya tidak ada teksnya gitu. Terus jumlah baris per halaman. Sering saya temukan itu tiap naskah, tiap satu kodek naskah itu memiliki varian jumlah baris yang berbeda-beda. Kadang di halaman pertama itu terdiri dari 8 baris, di halaman kedua terdiri dari 12 baris sampai pertengahan. Kadang di pertengahan itu ada cuma 8 baris, kemudian kembali lagi ke 12 baris, kadang ya muncul lagi 5 baris. Jadi ini harus Anda jelaskan di halaman sekian 2 baris, di halaman sekian jumlahnya 12 baris. Anda harus jelaskan secara detail itu. Terus jarak antar baris itu menurut Emut Herman Sumantri ini ada istilahnya rapat dan renggang gitu. Cuma alangkah lebih baik Anda memakai senti. Jadi jarak antar teks, antar baris tulisan itu jaraknya berapa senti, lebih aman semacam itu loh. Kadang jaraknya cuma setengah senti, kadang 1 senti. Kadang untuk teks yang sering kita temukan di pesantren itu manuk kandulan itu kan jarak antar suatu huruf itu kan sangat panjang, bisa jadi sampai 3 cm, kemudian diberi makna kandulan. Itu yang sering saya temukan semacam itu. Terus yang selanjutnya adalah jumlah kuros. Kuros ini adalah jumlah kuras. Kadang setiap naskah itu memiliki beberapa macam kuros gitu loh. Kuros itu maksudnya jilid. Kadang satu kodek naskah itu memiliki beberapa macam kuros. Kadang ada 10 kuros. Kuros ini bisa dilihat di bagian atasnya, bagian atas suatu naskah, pojok atas suatu naskah itu jumlahnya ada berapa gitu. Kadang di bagian belakang kalau sampul itu sudah mengelupas, di situ Anda bisa lihat kan biasanya jilid kan pakai benang gitu ya. Itu ada berapa helai kuras di situ. Itu harus Anda jelaskan di situ juga. Terus mengenai tulisan itu juga harus Anda jelaskan di tahap identifikasi manuskrip gitu. Ini ada jenis aksara itu memakai apa gitu, memakai pegon berharokat atau tidak berharokat. Terus ukuran huruf atau aksara, ukurannya itu berapa senti. Terus bentuk huruf juga Anda jelaskan. Kemudian keadaan tulisan itu keadaannya jelas enggak, atau mungkin terang, atau mungkin beberapa halaman ini, halaman 12 ternyata ada tulisan yang tidak jelas, itu juga Anda harus jelaskan. Terus jarak antar huruf, terus bekas pena itu ketebalan suatu huruf, itu untuk goresan pena itu tebal atau tipis atau gimana, itu juga harus Anda jelaskan. Terus di situ punktuasi itu tanda baca yang sering digunakan dalam suatu manuskrip itu memakai tanda baca apa, itu juga harus Anda jelaskan.
Terus kalau ilustrasi di halaman ini, seumpama halaman 10 ada ilustrasi juga Anda jelaskan. Ilustrasi yang semacam apa, ilustrasi apa juga Anda jelaskan. Terus iluminasi juga Anda jelaskan. Ada nggak hiasan-hiasan huruf juga Anda jelaskan. Itu secara detail semacam itu. Terus yang selanjutnya adalah cara penulisan. Cara penulisan ini Embut Hermanus Sumantri memakai 4 poin, yaitu pemakai lembaran naskah untuk ditulis. Maksudnya ini adalah bolak-balik lurus atau langsung, atau recto. Bolak-balik lurus atau langsung. Jadi naskah itu lembarannya kan gini. Kadang ada bolak-balik, kadang ada cuma halaman depan saja, belakangnya nggak ada. Itu maksudnya semacam itu. Terus ada pengaturan ruang tulis. Pengaturan ruang tulis itu berupa pupuh, prosa atau gimana, atau puisi atau tembang istilahnya. Terus penomoran halaman itu memakai nomor Romawi atau nomor apa gitu. Atau biasanya kalau manuskrip lama itu penomoran itu jarang memakai angka Romawi. Bahkan saya tidak menemukan gitu. Yang sering dipakai adalah huruf. Kadang mungkin di baris paling akhir dan paling pojok itu tulisannya lam mim, kemudian di pojok paling atas itu lam mim di halaman berikutnya. Model cara penomorannya semacam itu. Kecuali untuk naskah-naskah atau manuskrip yang beraksara Jawa itu biasanya pakai nomor. Itu yang saya sering temukan semacam itu. Terus yang selanjutnya mengenai bahan naskah, yang juga perlu Anda identifikasi adalah jenis kertas. Jenis kertas itu kertas apa? Tergolong baru atau tergolong lama? Naskah dalam suatu manuskrip itu naskah yang umum dipakai oleh penyalin atau pemroduksi manuskrip itu adalah ada naskah berbahan kertas Eropa. Kalau di terawang di cahaya itu kan muncul suatu cap air istilahnya atau watermark. Kalau referensi mengenai watermark, Anda bisa membaca Watermark in Paper karyanya Krujil, itu juga lengkap, walaupun beberapa yang banyak yang tidak ditemukan di naskah-naskah Nusantara. Itu mengenai watermark. Naskah watermark. Kemudian ada naskah istilah naskah deluang. Kalau naskah deluang ini orang awam, orang kampung biasanya mengistilahkan dengan naskah kulit ya. Karena orang-orang kampung menyebut naskah itu kan berserabut dan tebal semacam kayak kulit gitu. Orang kampung lebih akrab memakai istilah kertas kulit itu, padahal itu sebenarnya terbuat dari kulit pohon saeh ya. Kemudian kulit pohon saeh itu ditumbuk. Ini sebagai kertas lokal pada masa dulu. Terus ada lagi jenis kertas memakai kertas lontar, itu juga ada. Ada juga yang memakai kertas lokal produksi yang agak modern, itu akhir 1800 dan awal 1900 kan di Jawa Timur, terutama di daerah Tulungagung kan sudah memproduksi kertas-kertas yang terbuat dari beberapa daun-daunan. Itu namanya kertas telo lah istilahnya, semacam itu. Kertasnya itu kualitasnya kurang bagus dan mudah rapuh. Saya punya manuskrip yang berbahan kertas telo ini disalin tahun 1903. Ini kualitasnya juga sangat buruk gitu. Terlalu lembek dan mudah retak, mudah pecah. Kemudian serangga ini ya, semacam totor itu sangat suka terhadap kertas model jenis ini. Terus identifikasi yang selanjutnya adalah warna kertas, itu warna coklat atau warna
kuning kecoklatan atau semacam apa juga harus Anda jelaskan. Terus mengenai penjilitan, bahan sampul itu memakai apa, memakai kulit domba atau memakai kulit apa, atau terbuat tumpukan dari pohon kertas saeh atau semacam apa. Terus di situ ukuran sampulnya berapa, ada motif-motif yang semacam apa, itu juga Anda harus jelaskan. Terus warna sampulnya itu biasanya kalau manuskrip itu identik dengan coklat ya, warna coklat. Kalau warna-warni semacam warna merah, warna putih itu saya belum pernah menemukan sama sekali naskah yang semacam itu, kecuali naskah generasi baru yang usia 80 tahun atau 90 tahun mungkin ya. Terus mengenai isi, ringkasan isi juga Anda jelaskan, di situ menjelaskan mengenai apa manuskrip itu. Kutipan teks awal itu juga Anda salin, di awal dimulai dengan kalimat doksologi yang semacam apa, terus kemudian kutipan akhir teks itu semacam apa. Biasanya di kutipan akhir itu kan disebut dengan suatu kolofon. Kolofon itu istilahnya adalah identitas dari suatu naskah. Biasanya letaknya di akhir, yang sering saya temui. Kolofon itu menjelaskan mengenai kapan itu disalin di mana, terus siapa penyalinnya atau siapa penulisnya, tahun berapa itu disalin. Biasanya lengkap dijelaskan semacam itu. Di situ juga dijelaskan judulnya. Kalau naskah-naskah Arab pesantren itu sering saya temukan itu di kolofon akhir kan sering menggunakan kalimat tamat adalah kitab bimusamma Sitin atau kitab Bahjat al-Ulum bisa Markondi, biasanya semacam itu. Itu salah satu hal-hal terpenting dalam identifikasi manuskrip. Terus tahap yang ketiga adalah transliterasi. Transliterasi itu adalah alih aksara dari yang mungkin sebelumnya aksara Arab, Pego atau Jawa, kemudian dialih aksarakan menjadi aksara Latin. Seumpama Anda sudah menemukan naskah yang dianggap tua dan lengkap, tahap yang selanjutnya adalah tahap identifikasi, kemudian Anda transliterasi naskah tersebut. Terus setelah proses transliterasi, maka tugas yang selanjutnya adalah menyunting. Menyunting ini adalah tahapan perbaikan sesuai dengan bisa jadi ejaan, kesalahan kata, penambahan suatu kalimat, bisa jadi semacam itu. Karena para penyalin naskah dalam tradisi pernaskahan di Nusantara itu sering terjadi suatu kesalahan-kesalahan. Maka tugas para filolog dalam kerja suntingan teks ini adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut gitu. Ini maksudnya kegiatan menyunting itu semacam itu. Seumpama ada salah huruf atau kurang huruf, itu harus diperbaiki oleh para filolog. Jadi tugas filolog adalah semacam kayak penafsir dari berbagai kesalahan yang ada di dalam suatu naskah tersebut. Itu maksudnya tugas suntingan teks itu semacam itu. Fungsinya apa? Untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan di masa lalu. Sebenarnya langkah ini adalah supaya naskah itu benar-benar valid gitu loh. Kita untuk generasi sekarang, untuk relevansi dunia sekarang kan mencari manfaat-manfaat dalam suatu manuskrip tersebut gitu loh. Terus langkah yang kelima adalah melakukan pencatatan. Ya, mencatat, memberikan semua nomor yang pada saat kita menyunting tadi kan diberi suatu catatan-catatan ya, semacam bisa jadi tanda kurung, bisa jadi kurung double, atau memberikan suatu nomor. Itu dalam suatu aparat kritik diberi suatu catatan. Kalau di situ seumpama ada tanda koma, titik 3,
atau koma, ada 4 deret, itu fungsinya apa gitu. Terus di situ di aparat kritik kan memberikan penjelasan bahwa oh ini terjadi kesalahan, oh ini terjadi kurang huruf, oh dalam satu kalimat ini bagian naskah ini kehilangan suatu kalimat ini gitu. Jadi seumpama kita menemukan suatu 5 varian naskah gitu ya, yang satu kadang melengkapi, kemudian yang satu mengurangi gitu. Yang sering kita temukan gitu, kadang yang satu naskah itu kurang, kadang yang ini lengkap. Jadi tiap penyalin itu memiliki berbagai tafsiran dan persepsi sehingga terjadi berbagai kesalahan. Kesalahan itu baik disengaja atau kadang tidak disengaja. Itu fungsinya mencatat, itu memberikan suatu catatan-catatan, ada berapa titik-titik yang ada berapa poin yang salah, kemudian alasan kenapa kok ini harus dibetulkan semacam ini. Itu maksudnya memberikan catatan itu gitu. Mencatat. Ini salah satu tahap dalam suatu penelitian filologi itu sendiri. Kemudian kalau catatan dirasa sudah selesai, memberikan catatan sudah selesai, proses juntingan sudah selesai, maka tugas para filolog adalah melakukan suatu terjemahan yang sebelumnya aksara Pegu, Arab, Jawa, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Terjemahan ini fungsinya untuk apa sih? Terjemahan ini berfungsi untuk mempermudah supaya orang sekarang bisa menikmati hasil buah karya nenek moyang itu. Bisa jadi sebagai sumber sejarah primer dari para sejarawan, bisa jadi para arkeolog, membantu para arkeolog untuk menjelaskan akan suatu wilayah atau suatu tempat atau suatu benda tersebut. Jadi tugas para filolog adalah memunculkan kembali suatu teks lama berupa naskah atau manuskrip tersebut ke dalam era sekarang yang terlepas dari beberapa kesalahan. Itu tugas para filolog. Kemudian hasil temuan tersebut, hasil sajian tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang lain, oleh bidang ilmu lain untuk dikaji lebih lanjut. Cuma dalam kajian-kajian filologi modern, para filolog itu tidak berhenti pada tahap terjemahan, pada tahap suntingan teks, tapi dia melakukan tahapan selanjutnya melalui analisis teks. Analisis teks itu berbagai macam, bisa memakai teori sosial, teori antropologi, atau teori-teori yang lain, teori hukum, bisa jadi semacam itu, atau penelitian mengenai etnolinguistik bisa jadi kemungkinan. Kemudian pergeseran bahasa atau linguistik historis komparatif, itu terserah pada tahap-tahap selanjutnya. Cuma tugas yang utama dari penelitian filologi adalah bagaimana suatu teks yang tidak relevan itu, bagaimana suatu teks yang banyak varian itu kemudian dimunculkan kembali menjadi satu teks inti kepada publik. Itu maksudnya peran penting dalam ilmu filologi. Demikian penjelasan dari saya, semoga memberikan suatu manfaat ke depan. Terus punya perhatian di bidang filologi, punya perhatian di bidang manuskrip. Seumpama di lingkungan Anda menemukan suatu buku kuno, riwayat dari Mbah Buyut, kemudian yang lebih penting adalah Anda selamatkan manuskrip itu atau dihibahkan kepada museum atau kepada orang-orang yang sekiranya memiliki tanggung jawab di bidang tersebut. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.